在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pupil Wang Lin menyusut, tetapi kemudian segera bersinar terang. Jantungnya mulai berdebar kencang dan kencang. Dengan tubuh dewa kuno, ia segera mendeteksi aura dewa kuno dari tubuh Ji Xiantian. Dari pandangannya, Ji Xiantian ini dibentuk oleh bintang dewa kuno, atau lebih tepatnya, ia menyatu dengan bintang dewa kuno untuk menjadi eksistensi yang bukan dewa surgawi, pembudidaya, atau kuno. Mantra boneka dewa kuno. Wang Lin segera mengingat sesuatu dari ingatan Tusi, mantra yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno dewasa. Tubuh Ji Xiantian berisi bintang dewa kuno. Dengan menyerapnya, aku bisa mendapatkan sebagian dari warisan kekuatan dewa kuno. Sebuah boneka dewa kuno yang menyatu dengan satu bintang tidak berbeda dengan dewa kuno bintang 1 yang kuat. Dan bintang Ji Xiantian berasal dari dewa kuno bintang 8. Ji Xiantian mengeluarkan raungan dan berkedip, menciptakan ledakan sonik. Dia cepat melampaui imajinasi, bahkan teleportasi tidak dapat mencapai kecepatan ini. Saat ledakan bergema, tubuhnya sudah tiba di sebelah naga emas. Dia kemudian melemparkan tinju, menyebabkan naga emas bergetar dan mengeluarkan darah. Tubuh besar naga emas itu tanpa ampun terlempar ke belakang. Saat naga emas terjatuh, Ji Xiantian tiba-tiba menghilang dan gelembung di sekitar Wudochan meledak. Dada Wudochan tenggelam dan sebuah lubang muncul di dalamnya seolah dihancurkan oleh kepalan. Dia batuk darah dan tulang rusuknya patah. Syok memenuhi matanya saat dia terbentur. Ini bukan akhirnya. Saat naga emas dan Wudochan terlempar, 3 balok ungu di sekitar Yi Muzi berputar dengan cepat. Suara menderu datang dari mereka dan mereka membentuk pertahanan yang hampir kedap udara. Namun, Ji Xiantian terlalu cepat dan mampu menemukan celah di antara 3 batang kayu ungu yang berputar. Tinjunya menembus dan mendarat di Yi Muzi. Darah keluar dari sudut mulut Yi Muzi dan dia mundur. Sejumlah besar riak muncul di depan tubuh King Sui dan mata kirinya bersinar terang. Sebuah dampak datang ke arahnya, menyebabkan dia mundur, dan semakin dia mundur, semakin kuat riak di depannya. Sesaat kemudian, riak tiba-tiba meningkat, dan dengan keras, wajah King Sui menjadi pucat. Kemudian dia mundur lebih cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga mata atau akal tidak bisa menangkap kecepatan Ji Xiantian yang tak terbayangkan. Karena kekuatan penyegelan kekosongan, energi asal dalam tubuh mereka ditekan. Seiring dengan gelombang serangan Yi Xiantian, budidaya mereka segera jatuh. Wang Lin tidak bisa melihat bayangan Ji Xiantian, dia hanya merasakan embusan angin datang padanya. Kemudian kekuatan yang sangat kuat menyerang lurus ke arahnya. Namun, Wang Lin tidak khawatir sama sekali. Saat kekuatan ditutup, tubuh Wang Lin berbalik dan dia melemparkan pukulan ke kekosongan dengan tangan kirinya berdasarkan perasaan misterius yang dia miliki dari tubuh dewa kuno. Bang! Setelah booming yang menghancurkan surga, Wang Lin terpaksa kembali. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, sebelum dia, Ji Xiantian dipaksa keluar dari kekosongan untuk pertama kalinya. Ji Xiantian dipaksa mundur 2 langkah, dan dia memandang Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Ketika Wang Lin mundur, dia dengan cepat berteriak, dia tidak memiliki energi asal di dalam tubuhnya, jadi dia tidak dibatasi oleh segel di sini. Dia jago dalam serangan fisik. Energi asal senior semua hilang, jadi jika Anda semua tidak bekerja sama untuk membunuhnya, itu akan menjadi berbahaya. Junior, tutup mulut. Tubuh naga emas bergerak dan 5 jimat di sekitarnya mengeluarkan cahaya aneh. Aura 5 elemen mengisi tubuhnya, dan bukannya pengisian ke Ji Xiantian, ia dibebankan ke Wang Lin. Aura 5 elemen diputar, dan ketika naga emas meraung, itu berubah menjadi 5 sinar yang menembak Wang Lin. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tahu dia tidak bisa lepas dari mantra naga emas, jadi dia hanya berhenti di depan aura 5 elemen dan mengeluarkan jiwa asal Xuan Bao tanpa ragu-ragu. Dia akan menghancurkannya. Jika kamu mengambil 1 langkah lagi,
jangan salahkan aku karena menghancurkan jiwa asal ini." Aura 5 elemen tiba-tiba berhenti dan mata naga emas itu memenuhi amarah. Jika bukan karena fakta bahwa energi asalnya menghilang terlalu cepat dan telah terluka oleh Ji Xiantian, dia tidak akan terancam seperti ini. Namun, saat ini dia hanya bisa marah. Di kejauhan, Ji Xiantian mengungkapkan senyum aneh dan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Yimuzi berubah dan dia dengan cepat mundur, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Suara letusan bergema di sekujur tubuhnya seperti orang gila, seolah dia terkena dampak yang kuat. Semua mantranya saat ini terlalu lambat. Bahkan sebelum dia bisa menggunakannya, mereka sudah runtuh. Apa yang membuat Yimuzi semakin tertindas adalah bahwa ketika dia menggunakan mantra, mayoritas kekuatannya akan melemah oleh kekosongan. Itu tidak mungkin untuk menunjukkan kekuatan penuh mantra, jika tidak dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Energi asal dalam tubuhnya terus menghilang, dan itu menghilang lebih cepat dan lebih cepat. Kultivasinya telah turun dari puncak ke tahap akhir Nirvana Cleanser. Sesaat kemudian, Yimuzi tidak lagi peduli dengan hilangnya energi asal. Dia membuka tangannya dan berteriak, "Satu kayu, satu alam." Salah satu dari 3 batang kayu ungu segera runtuh menjadi bintik-bintik cahaya, membentuk wilayahnya sendiri. Namun, Ji Xiantian bahkan lebih cepat. Saat area 50 km disegel, dia mundur selangkah dan menghilang. "Cukup, ayo bunuh boneka Ji Xiantian ini terlebih dahulu sebelum berurusan dengan yang lain." Ekspresi Wudo Chan suram karena level kultivasinya juga turun drastis. Sambil mengeluarkan raungan, dia melangkah keluar dan sejumlah besar gelembung muncul. Di bawah kendalinya, sebuah gelembung melesat ke arah Yimuzi. "Fight Annihilation!" Tangan Wudo Chan membentuk segel dan menunjuk ke depan. Gelembung berubah dari 1 ke 2, lalu 2 ke 4, sampai mereka mengelilingi daerah itu. Tepat pada saat ini, salah satu gelembung tiba-tiba runtuh. Mata Wudo Chan berbinar. Perasaannya menyebar dan semua gelembung di sekitarnya berkumpul. Saat ledakan bergema, Yimuzi melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi suram. Sebuah balok sepanjang 1000 kaki segera muncul dan terbang ke arah tempat ia melambai. Dampak kuat menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, naga emas mengerang dan terlempar kembali. Ji Xiantian muncul kembali dekat dengan naga emas tanpa cedera. Dia kemudian terus membombardir naga emas. Saat naga emas mundur, itu mengong. Dia melingkar dan membuka mulutnya untuk melahap Ji Xiantian. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua giginya hancur. Ji Xiantian tertawa seperti orang gila dan mundur. Lalu matanya menyala dan dia mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak ada orang di sini selain Wang Lin yang bisa mengerti. "Hari ini, tidak ada yang bisa pergi." Sementara mundur, tubuh Ji Xiantian menghilang. Wang Lin tenang, dan saat Ji Xiantian menghilang, tangan kanannya mengepal dan dia meninju ke sisinya. Dengan keras, tubuh Wang Lin terlempar ke belakang, tetapi Ji Xiantian juga dipaksa untuk mengungkapkan dirinya. King Sui segera mendekat, dan tangan kanannya membentuk segel dan angin hitam muncul. Angin hitam berubah menjadi 8 naga hitam menderu yang menerjang ke Ji Xiantian. Ji Xiantian mengungkapkan senyum aneh. Ketika naga hitam tiba, dia sudah menghilang. Namun, tepat saat dia akan menghilang, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia menghilang dalam sekejap mata. Ketika Wang Lin muncul kembali, itu tepat di mana Ji Xiantian mundur. Setelah dia muncul kembali, Tungku Dewa Kuno belum menghilang, dan Wang Lin melemparkan pukulan. Ji Xiantian segera berbalik dan melemparkan pukulan yang bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin batuk darah dan dipaksa kembali. Pada saat yang sama, Ji Xiantian juga didorong mundur. Pada saat ini, tangan King Sui membentuk segel dan sejumlah besar tetesan hujan muncul dan mendekat. Ji Xiantian mencibir dan menggunakan kecepatannya untuk menghilang sekali lagi. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Kakak senior, bantu aku dengan energi asal surga." Pada saat yang sama, dia menunjuk dan berteriak, "Berhenti." Dengan satu kata, semua energi asal Wang Lin yang tersisa dan energi asal celestial mulai bergerak. Mereka melewati tangan kanannya dan masuk ke dalam kekosongan.
King Sui tidak ragu-ragu, dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim setengah dari energi asal langit yang tersisa ke tubuh Wang Lin. Energi asal celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sangat kuat, dan itu keluar melalui tangan kanannya. Mantra stop digunakan secara gila untuk pertama kalinya oleh Wang Lin. Mantra stop ini melampaui apapun yang digunakan sebelumnya. Dengan satu kata, berhenti, tubuh Ji Xiantian berhenti dalam kehampaan. Di kejauhan, Yi Muzi dengan cepat bergerak maju. Segel di sini mencegah teleportasi, tetapi kecepatannya tidak lambat. Sebelum dia mendekat, tangannya membentuk segel. Tanpa ragu, balok ilusi di hadapannya dengan cepat berputar dan menyusut hingga berubah menjadi pedang kayu. Pedang kayu ini bergerak seperti kilat dan menembus kepala Ji Xiantian. Suara letupan diciptakan saat seluruh pedang menembus tubuh Ji Xiantian. Kemudian pedang kayu itu tiba-tiba meledak menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan kekuatan dan runtuh di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Wu Dochan melambaikan tangannya dan meludahkan seteguk energi asal yang berubah menjadi sejumlah besar gelembung. Ini dilakukan saat Wang Lin menghentikan Ji Xiantian. Dia mendekat dan gelembung mengelilingi Ji Xiantian sebelum meledak. Ada juga naga emas itu. Saat ini, kebenciannya untuk Ji Xiantian sangat kuat. Sambil mengeluarkan raungan, 5 elemen menyatu bersama dan tiba-tiba membentuk mahkota ilusi. Mahkota ini langsung mendekat pada Ji Xiantian dan tanpa ampun meremukkan kepalanya. Ketiga monster tua semuanya menyerang pada saat bersamaan. Ji Xiantian meraung dan ingin berjuang, tapi sudah terlambat. Ada ledakan keras ketika pedang kayu, gelembung, dan mahkota mendarat pada saat yang sama. Kemudian tubuh Ji Xiantian tiba-tiba runtuh. Daging dan darah dalam jumlah besar berserakan. Mata Wang Lin mengungkapkan jejak keserakahan yang jarang muncul dalam 1000 tahun kultivasinya. Tungku dewa kuno muncul di sekitarnya dan dia langsung mendekat pada tubuh Ji Xiantian yang runtuh. Dalam sekejap, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah dewa kuno. Dia kemudian membuka mulutnya dan menghirup seperti orang gila. Warisan kekuasaan. Bintang seukuran kepalan tangan dari tubuh Ji Xiantian yang runtuh memancarkan cahaya lembut. Itu memancarkan kekuatan dewa kuno. Saat Wang Lin menarik napas, bintang ungu itu bergetar dan menyerbu ke arahnya. Sama seperti itu akan dimakan oleh Wang Lin, Moongazer Serpent mengeluarkan raungan. Kemudian aura dewa kuno yang sangat kuat meledak dari Moongazer Serpent. Pada saat yang sama, Yi Muzi dan Wu Dochan mengungkapkan cahaya aneh di mata mereka, dan mereka berdua menyerang bintang ungu. Namun, mereka berdua telah menggunakan banyak energi asal dalam pertempuran terakhir, sehingga tingkat budidaya mereka turun langsung ke Nirvana Skriya. Keduanya dengan cepat menyerang bintang ungu dari dua sudut yang berbeda. Ada sedikit kegilaan di dalam mata Wang Lin. Ketika keduanya mendekat, suara letupan datang dari tubuhnya dan dia tumbuh 1 kali lipat dan langsung menelan bintang. Saat dia melahap bintang, Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan meledak dari tubuhnya. Setelah kekuatan meledak di tubuhnya, dia mundur seperti orang gila. Aura bergerak baik di dalam maupun di luar tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Dia merasa semua yang ada di hadapannya akan hancur jika dia hanya meninju. Dia tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan saat dia mundur. Suara letupan datang dari tubuhnya dan dia tiba-tiba menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Aura yang sangat kuat tiba-tiba mengisi kekosongan. Bintang dewa kuno yang tersembunyi antara alis Wang Lin memadat dan 3,5 bintang sebelumnya segera menjadi 4 bintang. Ini adalah 4 bintang sungguhan. Dewa kuno bintang 4 dari garis keturunan kerajaan dengan warisan dari Tusi. Ini berbeda dari dewa kuno bintang 4 biasa. Suara-suara bermunculan di dalam tubuh Wang Lin menjadi lebih kuat dan dia langsung tumbuh sampai tingginya sekitar 1000 kaki. Aura yang kuat menyebar seperti orang gila. Murid-murid baik Yi Muzi dan Wu Dochan menyusut saat mereka menatap Wang Lin. Wang Lin mengepalkan tinjunya dan tertawa. Perasaan mengendalikan dunia memberinya rasa percaya diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan tubuhnya yang raksasa bergerak melewati Yi Muzi dan Wu Dochan. Dia menyerbu langsung ke naga emas yang menatap semua ini dengan tercengang. Naga emas telah terluka beberapa kali dan telah menggunakan banyak mantra.
Selain itu, sejumlah besar energi asalnya telah disegel, sehingga jumlah daya yang dia dapat tunjukkan telah turun langsung ke Nirvana Skrier tahap awal. Melihat tubuh Wang Lin setinggi 1000 kaki yang datang padanya, naga emas dengan cepat menyusut kembali menjadi orang berjubah naga. Dia kemudian mundur sementara tangannya membentuk segel, menyebabkan 5 jimat di sekitar kepalanya berputar dengan cepat, dan dia berteriak, "Api racun." Setelah dia berbicara, salah satu jimat di atas kepalanya mulai terbakar. Api hijau berisi tembakan racun yang kuat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berbeda. Saat ini dia bukan lagi seorang kultivator melainkan dewa kuno yang telah memperoleh warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Dewa kuno Kerajaan Bintang 4. Meskipun kekuatan avatar Wang Lin benar-benar disegel dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewa kunonya, Dewa kuno Bintang 4 cukup kuat untuk membunuh naga emas ini. Api racun mengandung racun yang mematikan bagi para pembudidaya tetapi benar-benar tidak berarti bagi dewa kuno. Ketika Wang Lin mendekat, tinju raksasanya hancur. Ledakan sonik terjadi dan pukulan itu menciptakan embusan angin. Saat api hijau tiba, itu padam. Sejumlah besar asap hijau muncul dan didorong kembali ke pria berjubah naga. Ekspresi pria parubaya berjubah naga itu sangat berubah, dan tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tribute Water." Logam rusak, hukuman kayu, bumi terkubur. Saat dia meraung, 5 jimat di atas kepalanya semua bersinar dan bergerak tanpa angin. Lalu laut biru tiba-tiba muncul dan menabrak Wang Lin. Laut ini adalah air penghormatan, dan membawa kekuatan pasukan, tiba dengan raungan. Namun, itu tidak bisa menghentikan tinju Dewa Kuno Bintang 4 Wang Lin. Begitu laut tiba, air itu jatuh ke air yang tak terhitung dan didorong kembali. Laut ini memang memiliki kekuatan pasukan, tetapi pukulan Wang Lin beberapa kali lebih kuat, jadi sekarang bisakah laut tidak runtuh? Ada kilatan emas saat pedang yang dibentuk oleh sisik naga melesat ke arah Wang Lin. Tinjunya mendarat, dan dengan keras, pedang skala naga bergetar. Itu mulai retak di ujung, seolah-olah ada kekuatan yang mengelupas semua sisik naga. Setelah pedang skala naga, sebuah balok hitam mengikuti segera setelahnya. Lok besar ini mengeluarkan aroma darah dan memiliki jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Saat tangisan sedih bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin. Setelah hukuman kayu, sejumlah besar tanah hitam membentuk badai hitam yang menimpa Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih acuh tak acuh, dan tangan kanannya mendarat di Punishment Wood. Lok itu terbelah dua dan tidak bisa menghentikan tinjunya sedikit pun. Badai hitam yang terbentuk oleh tanah hitam itu tiba-tiba runtuh saat batang itu terbelah dua. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan dari tubuh Dewa Kuno Kerajaan 4 Bintang Wang Lin. Setelah menghancurkan kelima elemen, pukulan ini mendarat langsung pada pria berjubah naga. Ada ledakan yang mengguncang-guncang saat lelaki berjubah naga itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Suara letupan datang dari dalam pria berjubah naga dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Jika mereka berada di luar dan kultivasinya tidak disegel, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melukainya. Namun, di sini, Wang Lin memiliki semua keunggulan. Pria berjubah naga ini memiliki sebagian besar kultivasinya yang tersegel, jadi ia harus mundur. Mata Wang Lin acuh tak acuh saat dia bergerak maju dan menendang dengan kaki kanannya. Wajah lelaki berjubah naga itu pucat pasi. Keengganan memenuhi matanya ketika tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan 5 elemen." Setelah dia berbicara, 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan aura dari 5 elemen muncul dan membentuk mahkota ilusi. Kemudian kekuatan 5 elemen menembak Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan tangannya mengulurkan tangan. Meskipun tubuhnya telah tumbuh, tasnya masih memeganginya. Meskipun sangat kecil dibandingkan dengan tubuhnya, ia masih bisa membukanya. Setelah dia mencapai ke arah itu, sebuah mahkota muncul di tangan Wang Lin. Saat mahkota muncul, ekspresi pria berjubah naga itu sangat berubah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Mahkota elemen 5 Santo Naga. Bagaimana Anda bisa memiliki ini? Itu bahkan memiliki jiwa?" Pria berjubah naga itu bingung ketika dia menyerah pada mantranya dan mundur.
Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token kayu dan langsung menghancurkannya. Token kayu berubah menjadi asap dan tampaknya membuka jalan di kehampaan ini. Dia akan memasuki bagian itu. Saat dia hendak melarikan diri, mahkota di tangan Wang Lin terbang keluar. Saat diputar, itu memancarkan cahaya 5 warna. Kemudian sebuah mawar muncul, dan saat bunga itu mekar, bayangan seorang wanita muncul. Wanita itu dipenuhi dengan arogansi dan keindahan yang mutlak. Setelah dia muncul, dia mengarahkan tangannya yang seperti batu giok ke pria berjubah naga. Dengan ujung jarinya ini, pria berjubah naga itu mengeluarkan auman yang menyedihkan dan tidak bisa lagi melarikan diri. Seolah-olah dia sedang ditarik, dan dia berubah menjadi sinar cahaya dan diserap oleh mahkota. Wanita cantik itu berbalik dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar, dan dia akhirnya menghilang. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Yi Muzi dan teman-teman, bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia dengan cepat mengambil mahkota itu dan dengan dingin menatap Yi Muzi dan Wu Do-chan. Kedua orang ini sekarang tidak mengancam Wang Lin. Kultivasi mereka sudah disegel dengan serius dan akan terus disegel. Lalu tatapan Wang Lin beralih ke Moongazer Serpent yang memancarkan aura dewa kuno. Lalu dia membuka mulutnya dan mengaum. Raungan dari tubuhnya yang 1000 kaki tidak lebih lemah dari Moongazer Serpent karena itu adalah suara dewa kuno. Ketika dia mengaum, itu menggetarkan surga, bahkan kekosongan ini tampaknya tidak mampu menghentikan deru dewa kuno. Gemuruh tak berujung terbentuk dan ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya ada satu makna yang terkandung di dalam raungan ini dalam bahasa para dewa kuno, dan itu adalah tantangan. Setiap anak dewa kuno harus menantang dewa kuno lain sebagai jalan menuju kedewasaan. Wang Lin, yang memiliki warisan pengetahuan Tusi, tahu betul ini. Untuk klan dewa kuno, untuk beralih dari 3 bintang menjadi 4 bintang, seseorang membutuhkan aura dewa kuno dewasa, jika tidak mungkin untuk maju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Begitu dewa kuno memperoleh 4 bintang, mereka akan memiliki kualifikasi untuk dewasa. Dan ini adalah kualifikasi untuk ditantang. Raungannya adalah untuk memberitahu dewa kuno di dalam Moongazer Serpent bahwa dia ingin menantangnya. Saat deru Wang Lin keluar, raungan keluar dari dalam Moongazer Serpent. Moongazer Serpent membuka mulutnya dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ada seseorang terjerat dalam tentakel. Orang ini seukuran dengan kultivator normal, tetapi dengan 5 bintang kabur berputar di dahinya. Dia terjerat oleh tentakel saat dia menatap Wang Lin. Anggota klan saya menerima tantangan Anda untuk perjalanan Anda ke dewasa. Saat Dewa Kuno Bintang 5 berbicara, tentakel di sekitarnya semuanya melonggarkan satu persatu. Dia kemudian bergerak maju dan berjalan 3 langkah. Setelah langkah pertama, tubuhnya tumbuh hingga tingginya 300 kaki, dan aura yang kuat muncul. Kemudian, setelah langkah kedua, ia langsung menjadi raksasa 1000 kaki, dan aura kuno mengelilingi daerah itu. Ketika dia mengambil langkah ketiga, tingginya menjadi 3000 kaki dan seperti dewa. Yi Muzi kaget saat melihat semua ini. Dia tidak akan pernah mengira bahwa sumu ini telah menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Orang ini sebenarnya adalah dewa kuno. Ketika dia dikirim ke sini oleh kepala tetua keluarga, dia mendapatkan detail tentang ular Moongazer dan mempersiapkan dirinya secara menyeluruh. Meski kaget, dia tidak melupakan tugasnya. Setelah melihat dewa kuno bintang 5 keluar dari mulut ular Moongazer, dia tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam. Dia menyerbu langsung ke mulut ular Moongazer. Meskipun kultivasinya telah turun drastis, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam mulut ular Moongazer. Ekspresi Wu Do-chan agak rumit. Dia telah melihat-lihat beberapa catatan di aliansi dan secara tidak sengaja menemukan identitas ular Moongazer. Jadi dia tahu ada sesuatu di dalam Moongazer Serpent yang disebut bunga bulan. Catatan mengatakan bahwa bunga bulan ular Moongazer dapat digunakan untuk memurnikan harta Sudo Nirvana Void. Jika aku bisa mendapatkannya dan memperbaiki harta Sudo Nirvana Void, maka aku bisa menggantikan estimate Xuan Bao di kelompok yang lebih tua. Dia mengatupkan giginya dan mengejar Yi Muzi. Tepat saat ular Moongazer menutup mulutnya, dia masuk.
Hanya King Sui yang tidak masuk ke mulut Moongazer Serpent. Dia mengerutkan kening saat dia diam-diam melihat Wang Lin dan Dewa Kuno Bintang 5 yang besar. Anggota klan, namaku Luo Chen. Mata Dewa Kuno Bintang 5 dipenuhi dengan aura kuno saat dia melangkah maju. Dia tidak membentuk kepalaan tapi dipukul dengan telapak tangannya. Ada suara yang menggetarkan surga dan cetakan tangan raksasa terbentuk dari tangan Luo Chen dan ditembakkan langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Sidik tangan ini mirip dengan yang ada di alam surga, tetapi juga sangat berbeda. Ini menembak langsung ke arah Wang Lin, dan tangan Luo Chen mengikuti tepat setelah sidik jari itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. 4 bintang di kepalanya berputar, tangan kanannya mengarah ke atas, dan bahasa Dewa Kuno keluar dari mulutnya. Karena dia sekarang adalah Dewa Kuno Bintang 4, dia bisa menggunakan beberapa mantra Dewa Kuno. Wang Lin telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Dalam sekejap, pusaran raksasa muncul di hadapannya. Senjata Dewa Kuno. Saat Wang Lin meraung, semburan petir ungu keluar dari pusaran dan kemudian tombak panjang terbang. Tombak ini adalah ilusi, dan sepertinya itu dibentuk oleh petir ungu. Wang Lin meraih tombak dan menyapu ke depan. Itu bertabrakan dengan cetakan tangan yang masuk. Suara gemuruh yang keras dipicu ketika mereka bertabrakan, dan sidik jari dipotong menjadi 2. Namun, tombak Wang Lin langsung disambar oleh Luo Chen. Dengan remasan, guntur keluar dari tombak, dan kemudian tombak itu roboh. Wang Lin melangkah keluar. Meskipun tubuhnya lemah dibandingkan dengan Luo Chen, dia masih mengeluarkan aura yang mengesankan. Tangan kanannya membentuk kepalaan dan dia melemparkannya. Luo Chen memandang Wang Lin dengan tatapan kompleks. Dia telah dipaksa untuk mengkonsumsi bintang untuk menyempurnakan Ji Xiantian menjadi boneka. Meskipun dia telah meninggalkan tubuh Moongazer Serpent, ada kesulitan yang tak terkatakan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah dia adalah ular Moongazer atau Dewa Kuno. Dia telah berasimilasi dengan ular Moongazer ini terlalu lama. Pikirannya diserang oleh ular Moongazer. Dalam pandangannya, dia tidak layak disebut Dewa Kuno, dia hanyalah boneka dari ular Moongazer. Dia selalu berjuang antara apakah dia harus menyerahkan warisan kepada Wang Lin atau melahap Wang Lin. Sementara dia berjuang ketika dia secara sukarela memberikan bintang kepada Ji Xiantian, mungkin di dalam hatinya dia bermaksud untuk memberikan bintang itu kepada Wang Lin. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya mengepalkan, dan dia melakukan pukulan. Ada ledakan, dan Wang Lin merasa lengan kanannya mati rasa dan dia dipaksa mundur. Luo Chen juga dipaksa mundur beberapa langkah, dan bintang di antara alisnya menjadi semakin kabur. Alasan Wang Lin menantang Luo Chen adalah karena dia tahu bahwa meskipun Luo Chen bukanlah Dewa Kuno anak-anak, dia sangat lemah sekarang. Bintang-bintang di antara alis Luo Chen yang kabur membuktikan maksudnya. Berbeda dengan Wang Lin yang hanya memiliki 4 bintang, bintang-bintang itu padat dan bersinar terang. Lebih penting lagi, Wang Lin berasal dari garis keturunan bangsawan. Bahkan jika Dewa Kuno biasa telah melahap bintang Luo Chen dan tingkat kultivasi mereka menjadi lebih tinggi dari Wang Lin, mereka tetap tidak bisa menandingi mantra klan kerajaan. Klan kerajaan para Dewa Kuno adalah raja sungguhan. Tidak hanya mereka bisa menggunakan mantra klan kerajaan, mereka juga memiliki senjata klan kerajaan. Saat dia mundur, Wang Lin mengambil langkah maju dan menyerang Luo Chen. Keduanya terus saling membombardir tinju. Riak bergema dan gemuruh keras menyebar di seluruh kehampaan. Di awal pertempuran, Wang Lin berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi semakin dia bertarung, semakin ganas dia. Wang Lin secara bertahap menjadi akrab dengan kekuatan Dewa Kuno Bintang 4 saat dia bertarung. Seringkali, badai yang dahsyat akan terjadi dengan setiap pukulan. Pukulan itu juga berisi mantra para Dewa Kuno, jadi pertarungannya dengan Luo Chen menjadi lebih intens. Dengan keras, keduanya berpisah. Saat Wang Lin mundur, dia mengangkat tangan besarnya dan matanya berbinar. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa para Dewa Kuno dan kemudian bayangan Dewa Kuno yang menjulang tinggi muncul di hadapannya. Ini segera meraung ke arah Luo Chen. Tatapan kompleks di wajah Luo Chen menjadi lebih intens, dan dia juga mengangkat tangannya. Bayangan Dewa Kuno muncul di belakangnya, dan itu lebih tinggi dari 100.000 kaki.
Seolah-olah raksasa sungguhan baru saja muncul entah dari mana. Namun, tubuh raksasa ini sangat membengkak. Itu lebih terlihat seperti ular Moongazar daripada dewa kuno. Yang lebih menakutkan adalah ada baju besi di sekitar raksasa ini, dan auranya yang mengesankan sudah cukup untuk membuat pembudidaya biasa kehilangan akal. Saat raksasa bersenjata itu meraung, Wang Lin dan Luo Chen mendekat satu sama lain sekali lagi, menyebabkan ledakan bergema sekali lagi. Kali ini bukan hanya mereka berdua yang bertarung, bahkan raksasa di belakang mereka mulai bertarung. Saat Wang Lin tertawa, tangan kirinya mengulurkan tangan dan mengingat senjata yang dia lihat digunakan Tuo Shen di tubuh dewa kuno. Harta karun dewa kuno Tu Si, tombak dewa. Saat dia memikirkan tombak, bahasa para dewa kuno keluar dari mulutnya. Meskipun dia tidak dapat memanggil tubuh sebenarnya dari harta karun hidup Tu Si dengan kekuatan bintang 4-nya, dia dapat memunculkan ilusi. Saat Wang Lin mengulurkan tangan, kabut merah dalam jumlah besar muncul entah dari mana. Kabut merah ini berputar dan berkumpul di tangan Wang Lin. Kemudian tombak sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul. Tombak ini memiliki panjang 1000 kaki dan lebar 10 kaki dan bersinar merah. Itu adalah tombak pembunuh yang sangat terkenal dari klan dewa kuno. Bahkan kekosongan mulai berputar di sekitarnya, dan saat tombak dengan lembut menyapu, benda seperti jaring muncul. Objek seperti jaring di kehampaan dibentuk oleh formasi kuat yang memotong energi asal. Biasanya, itu mustahil untuk muncul, tetapi di bawah ayunan tombak pembunuh, itu dipaksa untuk menunjukkan bentuk aslinya. Tombak pembunuh adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Ketika dewa kuno klan kerajaan mencapai usia dewasa, mereka akan memilih senjata. Senjata-senjata ini diturunkan dari generasi sebelumnya, tetapi hanya klan kerajaan yang dapat menggunakannya. Ketika Luo Chen melihat tombak pembunuh, tatapan kompleks di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa warisan dewa kuno Wang Lin sangat mulia. Dia berspekulasi bahwa orang ini adalah seorang junior yang telah menerima warisan kerajaan dan dibudidayakan sebagai dewa kuno sendiri. Namun, setelah dia benar-benar melihat tombak pembunuh, dia tidak hanya dapat mengkonfirmasi spekulasinya, dia juga tahu dari mana warisan Wang Lin berasal. Tu Si, aku bahkan tidak berpikir dia telah mati. Luo Chen menghela nafas. Emosi kompleks di matanya menghilang, dan itu digantikan dengan tatapan lembut. Ahli waris Tu Si, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan tombak pembunuh ilusi yang bisa kau gunakan. Seolah-olah simpul di hati Luo Chen telah lepas. Sambil tertawa, tangan kanannya terulur dan tulang di lengan kanannya mulai bergerak. Paku tulang tiba-tiba keluar dari kulitnya, dan dalam sekejap, lengan kanan Luo Chen ditutupi paku tulang. Mereka memanjang seperti orang gila, dan dalam sekejap mata, panjangnya 1000 kaki. Mereka membentuk senjata yang sangat aneh namun ganas. Wang Lin mencengkeram tombak pembunuh ilusi dan niat bertarung memenuhi tubuhnya. Saat dia memegang tombak, perasaan bahwa dia adalah Tu Si muncul sekali lagi. Saat ini Luo Chen adalah satu-satunya orang dalam penglihatannya. Aku dewa kuno Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan tombak pembunuh dewa menyapu ke depan. Dia mendengar suara letupan dan kemudian jaring besar muncul di hadapannya. Jaring ini ilusi dan menutupi seluruh kekosongan. Luo Chen tertawa dan juga mendekat. Stinger yang dibentuk oleh lengan kanannya terayun ke depan dan langsung menyamai God Slaying Spear milik Wang Lin. Ada ledakan ketika keduanya bertabrakan. Kemudian suara letusan bergema saat keduanya terus bertarung. Pertarungan hebat mereka menyebabkan objek seperti jaring muncul. Niat pertempuran memenuhi mata Wang Lin, dan selama pertempuran, dia melemparkan tombak pembunuh. Kemudian kedua tangannya bertemu di hadapannya dengan ibu jari dan telunjuk terhubung, membentuk berlian. Dia berteriak, God Slaying Seal. Segel pembunuh ini adalah salah satu mantra dari para dewa kuno, dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh garis keturunan bangsawan. Tombak pembunuh terbang seperti kilat ke arah Luo Chen. Pada saat yang sama, segel pembunuh ditembakkan dalam bentuk berlian dan melesat ke depan. Luo Chen tertawa dan berteriak, bagus. Dia melambaikan tangan kanannya dan bertabrakan dengan tombak pembunuh, menciptakan gelombang kejut yang luar biasa. Kemudian segel pembunuh tiba dan badai yang tak terbayangkan terjadi di kehampaan.
Badai ini menyapu kehampaan ini saat sejumlah besar jaring muncul dengan sendirinya. Saat jaring itu menyala, dua cahaya hantu tiba-tiba muncul di bawahnya. Cahaya hantu mengungkapkan tatapan dingin dan kejam, seolah-olah ia melihat melalui jaring dari luar.